Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Promosi Kesehatan dalam Meningkatkan Kepatuhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS pada penerapan higien dan sanitasi di pantai Parangtritis. Selanjutnya, yang beranggotakan saya sendiri Rahmadita Febriani dan teman saya Vidiana. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dibagi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat melalui kegiatan promosi kesehatan untuk mendukung terciptanya lingkungan pantai Parangtritis yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah PHBS, higien, dan sanitasi di kawasan wisata. Yang kedua, menyusun program promosi kesehatan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, melaksanakan edukasi kepada wisata dan pedagang. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas kegiatan promosi kesehatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, ada program promosi kesehatan. Program disusun berdasarkan hasil observasi lapangan yang menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wisatawan terhadap PHBS. Rangkaian kegiatan meliputi yang pertama ada identifikasi masalah melalui observasi, yang kedua penyusunan materi edukasi, yang ketiga pembuatan poster promosi kesehatan, yang keempat ada penyuluhan kepada wisatawan, yang kelima edukasi kepada pedagang, dan yang terakhir ada evaluasi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ada strategi promosi kesehatan menjadi dua. Yang pertama ada edukasi langsung pada wisatawan dan yang kedua kolaborasi dengan pedagang. Yang pertama, penyuluhan secara langsung, penyampaian materi tentang BHBS, higien dan sanitasi. Yang terakhir mengajak wisatawan menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kedua, memberikan edukasi mengenai kebersihan area berjualan. Setelah itu, mengajak pedagang menjadi mitra dalam mengingatkan wisatawan untuk menjaga kebersihan. Nah, ini terkait media. Kita menggunakan media poster dan metodenya itu ada penyuluhan secara langsung menggunakan komunikasi dua arah sehingga peserta dapat bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan. Di sini ada pelaksanaan kegiatan minggu pertama di tanggal 20 sampai 23 Juni 2026 itu melakukan observasi kondisi lingkungan. Yang kedua ada identifikasi permasalahan PHBS. Yang ketiga ada penyusunan materi penyuluhan. Yang keempat ada pembuatan poster edukatif. Selanjutnya minggu kedua tanggal 24 sampai 27 Juni 2026 melakukan pelaksanaan penyuluhan kepada wisatawan. Yang kedua ada edukasi kepada pedagang dan yang terakhir evaluasi awal terhadap pelaksanaan program melalui observasi dan diskusi. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Ya, ada hasil kegiatan. Kegiatan promosi kesehatan diikuti oleh 10 peserta yang terdiri dari wisatawan dan pedagang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengikuti penyuluhan dengan antusias, pengetahuan peserta mengenai PHBS meningkat, kemudian peserta memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhir poster dinilai menarik dan membantu memperjelas penyampaian materi. Kemudian kendala pelaksanaan itu ada beberapa kendala yang ditemukan selama kegiatan, antara lain yang pertama ada waktu penyuluhan harus menyesuaikan aktivitas wisatawan dan pedagang. Kemudian kondisi pantai yang ramai membuat penyampaian materi kurang optimal. Yang ketiga, cuaca panas dan angin menjadi hambatan dalam proses edukasi. Dan yang terakhir, masih terdapat wisatawan yang belum memiliki kesadaran penuh untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ada evaluasi efektivitas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode penyuluhan cukup efektif.
dalam meningkatkan pengetahuan peserta karena dilakukan secara melalui komunikasi dua arah. Poster edukatif juga efektif sebagai media promosi kesehatan karena memiliki informasi singkat dan mudah dipahami, memiliki gambar yang menarik perhatian, serta menjadi pengingat bagi wisatawan untuk menerapkan PHBS. Namun, perubahan perilaku memerlukan dukungan dari pengelola kawasan wisata dan kegiatan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Dapat kami simpulkan bahwa promosi kesehatan mengenai PHBS, higien, dan sanitasi di Pantai Parangtritis telah terlaksana dengan baik melalui penyuluhan kepada wisatawan dan edukasi kepada pedagang. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penggunaan metode penyuluhan yang didukung poster edukatif dinilai efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan. Meskipun demikian, kegiatan promosi kesehatan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perubahan perilaku dapat dipertahankan. Kemudian, ini referensi yang kami gunakan. Dan yang terakhir, ada dokumentasi yang telah kami lakukan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.